Mbak-mbak nih, kalau sekarang tetap pengen makan bakso, bisa kan bikin bakso yang sehat? Bisa. Bakso itu kalau Anda bikin dagingnya, bisa dibikin dagingnya bukan apa, bakso kantongan itu bukan dari tepung terigu, tapi dari tepung singkong. Pempek. Saya juga nggak makan pempek, tapi sekarang kalau pempek terigu atau sagu saya nggak berani makan, kembung deh. Ya, gitu. Nah, terus sekalian, kita belajar terus sekalian. Jadi ternyata gampang sekali ya kalau kita sudah mulai memahami ini, insya Allah ya akan gampang sekali memperbaiki penyakitnya. Tapi ingat ya, tadi yang bikin masalah di stop. Mbak-mbak nih, kalau sekarang tetap pengen makan bakso, bisa kan bikin bakso yang sehat? Bisa. Bakso itu kalau Anda bikin dagingnya, bisa dibikin dagingnya bukan apa, bakso kantongan itu bukan dari tepung terigu, tapi dari tepung singkong. Pempek. Saya juga nggak makan pempek, tapi sekarang kalau pempek terigu atau sagu saya nggak berani makan, kembung deh. Ya. Maka ganti pempeknya, jadi pempek dari tepung non gluten, bisa kok. Yang suka makan misalkan apalagi makanan Jawa, cilok, saya ketemu pada Surabaya ibu-ibu bikin cilok sehat, nggak pakai tepung gluten ini, alhamdulillah enak juga. Terus itunya sausnya pakai kacangnya almond, wih keren. Sehat kan? Sehat. Terus sekarang saya tanya, jangan ada kamus mahal dalam otak kita, terutama untuk memberikan terbaik untuk kita. Itu kata kunci. Nanti aku murahkan semua untuk kita, tenang aja. Itu, ini baru ngomong almond aja. Almond tuh murah. Ya. Kenapa jadi mahal? Karena nggak punya uang aja sekarang. Harus minta, ya Allah murahkan seluruh kita. Itu, saya pernah cerita dulu. Mungkin Bapak itu pernah cerita, tapi saya cerita supaya jadi semangat untuk Anda. Suatu hari saya pernah pengen beli jam tangan gitu kan. Jam itu menurut saya harganya cukup tinggi lah buat saya. Habis saya beli, tapi saya bukan anak kemarin sore yang takut dengan urusan jamnya masa nggak bisa beli gitu kan. Minta sama Allah, ya Allah, tolong murahkan jam ini untuk saya. Minta doa di depan toko jam itu, sebuah mall. Gak lama kemudian saya beli jam itu, masya Allah lagi ditanggung ya. Karena emang sedekah itu paling baik buat diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Bahkan dibandingkan dengan sedekah untuk keluarga, sedekah untuk diri sendiri itu yang paling utama. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang Anda bisa beli untuk diri Anda, beli. Apa pakai sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau Anda bisa beli makanan yang sehat, beli makanan yang sehat. Ya. Atau mungkin beli makanan yang terbaik atau buah terbaik, niatkan untuk sedekah buat dirinya. Nah, singkat cerita jam itu saya beli. Dan bahagia saya pakai jam itu. Ya, kalau orang tanya jam berapa, lalu jam itu dulu sekalian saya pakai, dan suatu hari ada satu acara waktu itu saya di mana gitu, Lampung atau di mana gitu, lalu apa tuh namanya, samping saya itu ada supir taksi saya. Nah dia itu subhanallah sholat duha, saya sudah sholat duhanya. Lalu dia saya duduk samping dia dan saya baca Quran, ceritanya begitu. Ya. Kemudian saya baca ayat yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran. Artinya begini, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang kalian cintai. Paham tidak? Abdurrahman bin Auf pernah disebutkan sebuah riwayat, dia mendengar ayat ini ya, lalu disebutkan seluruh pohon kurmanya, kebun kurmanya, seperti itu orang riwayat. Saya nggak punya kebun kurma kan? Ya sudahlah, saya bilang ya Allah, saya nggak cinta aja ini. Saya kasih sama Bapak sudah kasih. Itu cara Allah menguji kita. Jadi jangan pernah pelit dengan Allah. Kalau Anda mau hatinya lapang, hatinya luas, hidup penuh kebahagiaan, buka keran hubungan sama Allah lebih luas.
tim yang paling bagus, masukin sebagai followers. Karena la yukhliqul mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, jangan masukin yang kecil-kecil, toh akan diganti Allah. Kalau Anda pergi umroh, misalkan umroh itu kan sedekah sebenarnya. Kita memberi untuk Allah. Kalau perlu, ambil berbisnis kelas naik pesawatnya. Cari yang dekat sama haram, yang hotel terbaik, toh akan diganti Allah. Tenang aja, gitu. Ketika kita memasukkan uang 2.000, ini ceritanya kita ya. Ketika kita masukkan uang 2.000 rupiah ke dalam kencereng, itu kan gampang, masuk, selesai. Mudah kita masukin. Jadi pertanyaannya, seberapa kuat keterikatan kita dengan harta, dengan dunia, dibuktikan kalau jumlahnya kita naikin, berat dan kita masukin. Kalau mau hatinya terbebas di dunia, feel free, terus sekalian, masya Allah, tabarakallah. Apa yang harus dilakukan? Memasukkan uang 1 juta ke situ, atau bersedekah yang jumlahnya mungkin 50 juta, 100 juta, 10 juta, 1 juta, sama mudahnya dengan 2.000 rupiah. Itu enak hidupnya nanti. Jadi Anda nggak ada merasa kehilangan sesuatu. Istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, sampai ketemu di surga nanti, insya Allah. Ngomongnya begitu. Ya, jadi nggak susah hati karena dunia. Kenapa? Ngomong hayatud dunia ila mata'ul ghurur. Main-main semua kayak beginian. Mau seromantis apapun hidup kita dengan pasangan kita, pasti kita akan berpisah dengan kematian. Kan gitu. Mau sesehat apapun kita hidup, pasti akan mati. Ya, tapi ambil peluang di sana. Ada banyak orang salah kaprah di sini. Dia bilang begini, apa juga hidup sehat, toh akan mati juga, benar. Tapi coba pikirkan, kalau kita berpikir tentang takdir itu ada sesuatu takdir kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Bisa. Yang pertama, yang kedua apa? Jangan bikin susah keluarga dengan kematian kita yang penuh dengan penyakit. Yang kedua, yang ketiga, apa peluang kebaikan yang kita bisa lakukan? Kata Nabi SAW, nanti bilang kalau besok kiamat dan engkau memiliki biji kurma untuk kau tanam. Artinya apa? Kalau masih ada peluang berbuat baik, berbuatlah baik. Tentu untuk diri kita mungkin,